わかったよ。Halo teman-teman Storynema, udah boker? Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemer setia Storynema, sehat selalu ya permen. Oke, kali ini Nema bakal nyeritain alur dedek gemes Jepang lagi. Pastinya requestan balsemer juga nih men. Judulnya Kiss Him Not Me. Dan karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana? Udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Baru mulai, kameramen langsung nunjukin dua cowok sok keren lagi ngobrol syahdu sambil gelap-gelapan. Sampai tiba-tiba muncul seorang cewek buntet yang lagi nonton dua cowok lagi mesra-mesrahan di dalam bis. Sakit tuh cowok. Ternyata adegan di awal tadi cuman fantasi liar nih cewek doang men. By the way, namanya Kae Serinuma. Nih cewek punya hobi yang cukup menyimpang men. Kalau Cak Seto kan hobi ngemut balsem, tapi kalau si Kai ini bakal horny banget pas ngelihat cowok lagi indah-indahan sama cowok juga, atau istilah Jepangnya fujoshi. Jadi ngelihat dua cowok yang gak ganteng-ganteng amat lagi indah-indahan, jiwa fujoshinya meledak dan bikin skill halunya langsung aktif tuh men. Muncrat-muncrat deh. Di gerbang sekolah, Kai masih ngelihat dua cowok tadi men. Sambil nelen liur pastinya. Usut punya usut, dua kampret itu sebenarnya teman sekelas dia. Si rambut hitam ini Yusuke Igarashi dan si rambut jagung bernama Nomozu Nanashima. Lanjut pas jalan santuy di lorong, dia disapa tuh sama seniornya, namanya Atsuma Mutsumi. Sebagai wibu tingkat dewa, kayak langsung halu tuh. Dia nggambarin kalau Atsuma ini sebagai semi atau tipe dominan. Sambil cengar-cengir, dia nyapa balik terus buru-buru cabut. Lah kok malah nabrak cowok tuh di deket tangga. Pas dilihat baik-baik, ternyata itu adik kelasnya, Hayato Shinomiya. Kai lagi nonton basket bareng temennya yang bernama Amane nih sekarang. Karena yang main itu si 4 kampret paling populer di sekolahnya, tentu aja kayak ngebayangin yang enak-enak bagi dia. Bagi Nema sih enak, nggak tahu kalau Cak Seto. Terus kelar nonton basket, duo dedek wibu ini ngebahas anime favorit mereka. Pokoknya mereka excited banget tuh. Dan asal kalian tahu nih men, Kai ini adalah fans garis keras salah satu karakternya yang bernama Seon. Nah, pas udah di rumah, Kai nonton lanjutan anime favoritnya dengan penuh semangat tuh. Sampai tiba-tiba ternyata nih karakter favorit Kae, si Seon, meninggal itu di dalam anime itu. Tentu aja dia langsung sedih, pedih, depresi, ereksi, yang terakhir enggak. Pokoknya dia nggak mau ke sekolah, nggak mau makan, nggak mau boker, cuman ngebalsem doang habis 3 botol. Ntar juga pasti nambah. Akhirnya nggak tahu udah berapa hari Kae masih aja ngurung diri di kamar. Ibunya jelas khawatir dong. Terus nyuruh kakak laki-laki Kai ngebangunin dan ngebujuk dia. Nah, pas kakaknya ngebuka selimut Kai, Wakata yo.
Karena Kai udah siap sekolah, dia akhirnya berangkat nih. Tapi main game mode bikin pusing. Dulu kemrot sekarang langsing. Murid-murid lain langsung syok di tempat tuh pas ngelihat kekawayan Dek Kai yang sekarang. Gak berhenti di situ nih men. Pas dia masuk kelas, semua teman sekelasnya juga pada heboh ngeliat dia. Bahkan Amane, sohibnya sendiri dibikin gak percaya tuh. Apalagi para cowok, udah pada basah kali kanjutnya. Amatir. Karena risih sama perlakuan semua teman kelasnya, Kai akhirnya cabut tunggang langgang ninggalin kelas. Lah kok pas nyampe halaman sekolah, ganti dia tuh yang syok. Gimana enggak? Tiba-tiba keempat kampret paling populer di sekolahnya ngumpul men. Udah gitu, keempat-empatnya ngajak Dek Kai buat kencan. Kampret nggak tuh? Pas masih bulet mereka bengis. Pas udah kawaii malah ngemis-ngemis. Pinter juga kalau buat pantun. Karena nggak punya daya buat nolak, Kai akhirnya nerima buat kencan. Di hari janjian, dia datang duluan nih buat nunggu pasangan kencannya. Lah kok yang datang keempat-empatnya loh? Astaga, norak. Seketika mereka jadi pusat perhatian tuh. Tapi dengan cueknya, mereka berlima akhirnya jalan bareng. Sampai pas kebetulan lewat di depan sebuah toko koleksi anime, Kai mendadak kesurupan jin wibu tuh men. Akhirnya, karena udah gak bisa nahan jiwa otakunya yang udah berontak. Dan gak lama, Kai keluar toko sambil meluk bantal karakter Seon. Besoknya, di kelas Amane penasaran tuh sama kencan Kai kemarin. Ngobrol-ngobrol deh. Pas lagi syahdu-syahdunya ngobrol, tiba-tiba beberapa onggok siswa datang. Ternyata mereka memohon Kai untuk jadi pemeran utama wanita dalam klub teater mereka. Karena mereka memohon dengan sungguh-sungguh, Kai akhirnya setuju tuh. Saat latihan, Kai ditemenin sama duo kampret Yusuke sama Nomozu nih. Karena saking senengnya, Kai terus berlatih, dan berlatih men. Bahkan demi bisa tampil maksimal, dia sampai latihan di bawah runtuhnya miliaran air dari langit. Ngelihat Kai yang sampai gak peduli sama kesehatannya, Atsuma ngebujuk dia agar berhenti dan istirahat. Untung aja Kai mau tuh. Dia akhirnya ganti baju di sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba, bisa aja nih kampret kalau curi-curi kesempatan. Cih. Bener aja men, begitu udah di rumah, bangun-bangun dia udah lemes tuh. Gak lama, ibunya masuk sambil bawa bungkusan dari temen Kai yang tadi sempet ngejenguk. Abis ngobrol-ngobrol bentar, emaknya nyuruh Kai buat istirahat lagi dan banyak makan biar cepet sembuh. Seminggu kemudian, Kai yang udah balik sekolah ternyata udah balik lagi ke bentuk semula nih men. Usyut punya usyut. Selama dia gak masuk sekolah buat istirahat, kegiatannya cuma makan, tidur, boker, sama baca komik. Namanya juga otaku. Keempat kampret pun mengadakan rapat kecil-kecilan, ngebahas soal perubahan Kai. Awalnya sih, Yusuke udah sempet nyerah tuh buat dapetin Kai yang udah balik jadi bulat. Tapi Nomozu punya sebuah ide brilian nih men. Dia berencana ngelatih Kai biar bodinya balik kurus lagi. Lah kok Atsuma langsung nolak ide Nozomu? Dia kasihan aja kalau Kai dipaksa buat jadi kurus lagi. Dan ternyata walaupun body Kai sekarang balik bulat lagi, dia tetap fokus latihan di klub teater nih men. Aksinya sih sebenarnya nggak ada masalah. Cuman pembimbing yang sebelumnya udah mohon-mohon buat ngajak Kai, tiba-tiba ngebatalin peran Kai gara-gara badannya yang gemuk. Bahkan dia bilang kalau body Kai sekarang nggak cocok sama perannya. Ngedenger itu, Kai ngerasa pilu men. Dia ngerasa seperti orang yang nggak guna. Kai akhirnya mutusin buat ngerubah bodinya lagi. Dia berolahraga dengan bimbingan Nozomu dan Hayato. Gak lama, karena ngeliat kondisi Kai yang berantakan gitu, Nozomu jadi gak tega. Dia sama 3 cowok kampret lain udah nyuruh Kai berhenti aja, tapi Kai nolak. Soalnya dia pengen banget buat kurus lagi. Pas Nozomu sama Hayato lagi nongki di atap sekolah, Amane nyamperin tuh. Dia ngasih tips ke mereka cara biar Kai semangat nurunin berat badannya. Serinuma ganbare yo. Ganbatte kudasai.
Alhamdulillah, sekarang Kai udah berhasil jadi Kai yang kawaii nih. Kai akhirnya nyempetin ngucapin makasih ke mereka berempat karena udah ngebantu dia selama ini. Setelah kejadian itu, kehebohan pun terjadi. Nozomu nembak Kai di kelas. Kai syok tuh. Terus pas ketemu Yusuke, ditembak juga. Makin syok deh. Lah kok Hayato nembak juga? Syoknya makin parah tuh. Apalagi Atsuma juga ikut-ikutan nembak. Tremor dah tuh otak Kai gara-gara bingung milih yang mana. Walau begitu, Kai akhirnya membuat keputusan. Habis ngumpulin keempat kampret, dia mau ngasih teka-teki buat mereka. Barang siapa ngejawab bener paling banyak, dia bakal jadi pacarnya. Dan kalau nggak ada yang bisa jawab, Kai menang dan nggak ada yang bakal jadi pacarnya. Karena nggak ada yang keberatan, teka-teki pun dimulai. Awalnya sih, mereka udah banyak yang ngejawab dengan bener. Dan pas pertanyaan terakhir, Kai bikin pertanyaan yang nggak jelas banget nih men. 私が今一番思いを寄せてる人は誰でしょう。篠宮隼人、七島望、五十嵐祐介、カチュラブの茜。正解。 Dan karena Atsuma ngejawab dengan benar, maka dialah yang terpilih jadi pacar Kai. Pas lagi jalan-jalan syahdu, Atsuma ngomong nih ke Kai kalau sebenarnya dia tahu jawabannya saat teka-teki itu cuman asal doang. Kai milih dia cuman karena nggak enak aja kalau sampai nggak milih salah satu. Ternyata tebakan Atsuma kali ini bener banget kayak apa yang Kai pikirin men. Dia akhirnya minta maaf karena udah pura-pura. Untung aja Atsuma ini cowok berpikiran luas kayak Nema, jadi dia bisa maklumin tuh. Setelah kejadian itu, mereka milih nonton pertunjukan Yusuke yang berperan sebagai pangeran sama seorang cewek cantik sebagai tuan putrinya. Tapi nggak tahu kesambet apaan, Yusuke malah kena tabok tuh sama si dedek cantik. Sampai akhirnya Nikunyuk Teater memohon-mohon lagi agar Kai mau jadi pemeran tuan putrinya lagi. Ya jelas ditolak lah, soalnya dia ngerasa ada orang yang jauh lebih cocok jadi pemerannya. Dan saksikanlah, pemeran pasangan pangeran dan putri dalam pertunjukan itu adalah Nomuzu dan Yusuke. Kampret, bikin muak. Dan pas adegan mereka mau ciuman, bubar. Dedek gemesnya sih oke. Adegan cowoknya itu loh. Buat para balsemer, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men, biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.